Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah tarawih rahimakumullah. Malam hari ini adalah malam Jumat pertama di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Kita insyaallah menikmati kemuliaannya Ramadan, dan juga kita akan menikmati kemuliaannya hari Jumat. Di antara hari-hari yang Allah ciptakan ada 7. Kata Rasulullah, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Pagi yang terbaik yang Allah terbitkan matahari adalah hari Jumat. Andaikan bapak-bapak, ibu-ibu susah bangun subuh, usahakan jangan ketinggalan subuh Jumat. Tapi kalau Ramadan ini hampir semua subuh insya Allah kita bangun. Mudah-mudahan itu bisa berlanjut setelah Jumat, setelah Ramadan usai. Apa kemuliaannya hari Jumat? Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat ini Allah ciptakan Adam. Wa fihi udkhilal jannah. Hari Jumat juga dimasukkan ke dalam surga. Bahkan hari Jumat juga dikeluarkan dari surga. Wa fihi taqumus sa'ah. Kalau berdasarkan hadis ini, hari Jumat itu terjadi kiamat. Jadi siapa tahu besok kiamat, malam ini siap-siap. Itulah sebabnya dalam banyak riwayat disebutkan pada hari subuh Jumat itu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u as-sajdah wal insan fi subhil jum'ah atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Nabi kalau subuh Jumat seringkali membaca 2 surah. Pertama surah As-Sajdah, dan yang kedua surah Al-Insan. Alif Lam Mim Tanzilu, rakaat pertama. Kemudian di rakaat kedua Nabi membaca suratul Insan, surah manusia. Kenapa? Karena berdasarkan hadis tadi, kemudian ayat di dalam As-Sajdah itu disebutkan alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Allah menciptakan segala sesuatunya dengan terbaik, dan Allah memulai proses penciptaan manusia pada hari Jumat. Wa bada'a khalqal insani min tin. Jadi sebenarnya kalau kita baca surah As-Sajdah pada subuh Jumat, itu klop dengan hadis yang menjelaskan tadi bahwa Adam diciptakan hari Jumat. Jadi biasa kita dengarkan ada hari bumi sekali setahun, ada hari AIDS, ada hari kemerdekaan, ada juga hari ibu, ada hari suami, ada hari istri, macam-macam.
hari-hari itu. Tapi biasanya hari-hari seperti ini itu hanya ada 1 kali 1 tahun. Kita belum pernah mendengarkan ada hari manusia yang diperingati di muka bumi ini. Ternyata kalau berdasarkan ayat tadi, berdasarkan hadis, ada hari manusia, tapi bukan sekali 1 tahun. Hari manusia adalah hari Jumat. Itulah yang kita baca. Nabi baca pada subuh Jumat. Sekalipun ulama terbagi, jamaah sekalian, ada 4 mazhab yang beda-beda cara menyikapi hadis ini. Ulama dari Syafi'iyah berpendapat bahwa sunnah hukumnya setiap subuh Jumat dibaca 2 surah ini. Itu Syafi'i. Kalau Malikiyah berpendapat makruh hukumnya dibaca setiap Jumat. Itu Malikiyah. Kalau Hanafiyah sunnah hukumnya sekali-kali. Kalau Ahmad bin Hanbal, Hanabilah. Jadi kalau mazhabnya orang-orang Mekah itu mengikuti secara fikih Ahmad bin Hanbal yang berpendapat sekali-kali saja dilakukan sunnah. Makanya seingat saya sejak saya pergi haji, pergi umrah, rasa-rasanya baru 3 kali saya sujud tilawah pada subuh Jumat. Di Mekah 1 kali, di Madinah 2 kali. Lebih banyak tidak saya mengikuti imam sujud tilawah pada subuh Jumat. Kenapa? Karena ikutan mazhabnya adalah Ahmad bin Hanbal yang mengatakan bahwa hukumnya sekali-kali saja dilakukan, sunnah. Tapi kalau Imam Syafi'i yang banyak di Mesir itu berpendapat setiap subuh Jumat sunnah dibaca 2 surah ini. Karena hakikatnya kita diingatkan bahwa hari Jumat itu adalah hari diciptakan manusia. Itulah sebabnya ada ayat yang kita baca, yang kita dengarkan, dan ketika kita dengarkan, kita baca ayat ini, kita dianjurkan untuk membaca sujud tilawah. Apakah kita dengarkan atau kita baca, kita dianjurkan untuk sujud tilawah. Ada ayat dalam surah As-Sajdah, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Hanya orang yang beriman pada ayat-ayat Allah, ketika mendengarkan ayat-ayat Allah, mereka tersungkur jatuh sujud. Itu artinya kharru sujada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Mereka bertasbih membaca subhanallah wa hum la yastakbirun, tidak menampakkan kesombongannya. Itulah yang kita diperintahkan untuk membaca sajadah wajhiyah. Jadi bukan bacaan yang biasa kita baca subhana rabbiyal a'la. Tapi kalau tidak dihafal ini, gimana rota baca subhana rabbiyal a'la. Tapi yang dianjurkan bacaannya sajadah wajhiyah lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau tidak dihafal, minta Pak Imam sebentar dituliskan. Ya, saya tidak tahu di sini kalau subuh Jumat adakah dibaca surah itu atau tidak. Kalau biasanya tidak, jangan dipaksakan, jangan sampai mau dipaksakan dan tidak ada yang imam tidak sampai subuh itu. Ya biasa mau saja. Tapi kalau mau sekali-kali misalnya mau mengikuti sujud tilawah, coba lari ke Masjid Raya, lari ke Al-Markas, pasti setiap subuh Jumat dibaca 2 surah ini.
Kenapa kita diperintahkan membaca zikir sajadah wajahiyah? Artinya wajahku sujud. Padahal yang sujud itu kan ada 7 anggota tubuh. Nabi bersabda, umirtu liasjuda fi sab'ati a'zumin. Saya diperintahkan sujud pada 7 anggota tubuh. Ini harus sujudin. Kalau anggota satu di antara anggota ini tidak sujud, maka dianggap tidak sah sujudnya. Kalau dianggap tidak sah sujudnya, sementara sujud itu adalah rukun salat, maka tidak sah salatnya kalau tidak lengkap sempurna sujudnya. Apa 7 anggota tubuh itu? Kalau dari bawah, jari-jari kaki 2. Jadi kalau ada orang sujud angkat jari kakinya, tidak sempurna sujudnya. Naik lagi ke atas, 2 lutut. Kalau ada orang sujud seperti anjing yang buang air, berarti tidak sah sujudnya. Kecuali kalau latangi lututnya, apa boleh buat. Naik lagi ke atas, 2 telapak tangan. Berapa itu? 6. Yang ke-7 mana? Apa yang sujud? Apa yang sujud, Pak? Linrota. Ya, ada yang bilang kepala. Yang kepala itu ini. Ada yang bilang linro. Nabi bilang ketika menyebutkan wajah, asyara bi amfihi. Dia tunjuk hidungnya. Jadi lengkapnya sujudnya orang kalau sujud juga hidungnya. Karena yang sujud bukan hanya jidat, tapi yang sujud adalah wajah. Dan ketika Nabi menyebutkan wajah, asyara bi amfihi. Ini hidung ini harus sujud. Bagaimana kalau punya hidungnya? Biar punya hidungnya, kasih rapat saja di tanah. Karena itu Nabi tunjuk asyara bi anfihi. Itulah juga sebabnya jemaah sekalian, wajah ini yang sujud. Coba ibu-ibu yang aktif biasa perawatan, bapak-bapak juga ada perawatan ya. Ya, yang banyak mengeluarkan modal uang perawatan wajah itu ibu-ibu biasanya. Sampai-sampai karena seringnya perawatan putih sekali wajahnya, tapi tangannya hitam. Jadi kalau dikasih begini tangannya dengan wajahnya warna-warni. Karena lupa dirawat ini. Yang ini yang selalu. Kenapa? Ini mahkota dalam tubuh manusia. Nama kita, Pak, itu ditaruh di wajah. Kalau saya hanya melihat tangannya Bapak, tidak melihat wajahnya, saya tidak tahu siapa itu. Tapi nanti saya bisa tahu orang ini itu melihat wajahnya. Namanya orang ditaruh di wajah. Itulah sebabnya kalau ada orang biasa ditangkap, biasa kita lihat di televisi, apanya yang sembunyi? Tangannya. Wajahnya yang sembunyi. Kalau ada orang yang sudah tidak ada malunya, itu namanya kebal muka. Kalau sudah tidak ada malunya, berarti kehilangan muka. Itulah yang sujud di hadapan Allah, dan itu yang diratakan dengan kaki. Jadi gerakan yang paling hina bagi manusia adalah gerakan sujud. Karena wajah yang di atas tempatnya itu diratakan dengan kaki. Kita sholat berdiri, kita sholat ruku, kita sholat duduk. Jadi kalau berdiri namanya, tempat berdiri namanya maqam. Bukan masjid, bukan tempat ibadah kita namanya makam, karena makam nanti dibikin kuburan. Ruku, tempat ruku namanya marka. Bukan tempat ibadah kita yang namanya marka, karena nanti dibilang marka jalan.
Kita duduk kalau salat, tempat duduk namanya majelis. Tapi tempat ibadah kita ini tidak dinamakan majelis. Nanti dibilang DPR MPR yang banyak pergi demo di sana. Kita salat sujud, tempat sujud namanya masjid. Baru diambil nama itu dari masjid. Kenapa? Karena yang paling dekat hamba dengan Tuhannya ketika dia sujud, itulah yang dibaca, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu. Makanya Nabi, sunnahnya Nabi, misalnya kalau sholat itu memakai imamah. Imamah itu dia lilitkan sorban di atas kepalanya, sehingga para ulama berkata, kalau ada helai rambut yang menghalangi wajah, maka ulama mengatakan wajib hukumnya menggunakan penutup kepala agar helai rambut itu tidak menghalangi wajah. Tapi kalau agak botak sedikit, tidak turun rambutnya, dia gak masalah. Cuma ada ulama lagi berkata begini, memakai ini, kalau Arab imamah, kalau kita songkok. Ulama Syafi'i mengatakan, kalau dianggap memakai ini sebagai penghormatan, maka makruh hukumnya kalau dia salat tidak menggunakan. Kalau dianggap sebagai penghormatan. Itulah orang tua dulu, Pak, kalau ada tamunya, apanya yang dulu pertama dicari? Itu di kampung, Pak. Kalau ada tamu terhormatnya, yang pertama dulu dicari songkonya biar tidak pakai baju. Ya, dan kalau kebetulan tidak ketemu dengan songkonya, terpaksa dia harus tutup kepalanya untuk bicara. Karena bentuk penghormatan ada di sini. Tapi ulama yang lain mengatakan kalau dianggap tidak ada masalah juga, selama tidak menghalangi wajah untuk sujud. Cuma sayangnya ada orang biasa pakai songkok, betul pakai songkok, tapi begini caranya pakai songkok ya. Jadi kalau sujud kayak apa sujud kalau begini, Pak? Songkok ada sujuki. Ya, maunya itu Pak kalau pakai songkok, kalau mau ke salat dikasih naik dulu begini. Karena kita ini mau mencaji ata kiri puange. Lalu mencaji ata. Kalau masuk di masjid ata mana ki? Dia agak karai dia puang. Sedimi karai sedimi puang. Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bentuk kita sebagai hamba ipendre songkok tahu pakai. Dipanai ki sikede. Una leba mikis sampai ero mikis sulu ni panau mi kamu poe pemutirin tempana gasing kentunai mai buat masalah di dalekang. Kalau begini kan style yang sampai orang takut sebenarnya. Apa yang nyoba ya? Tapi kalau masuk ke di masjid ipendri apa ini mau sujud sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliq. Jadi kalau kita sujud itu menandakan bahwa kita adalah manusia yang kelebihannya ketika diperintahkan sujud, dia sujud tersungkur jatuh, dan ketika itulah setan menangis lari terbirit-birit. Itu rakaat pertama kita baca. Di rakaat kedua surah Al-Insan, ini lagi surah manusia lagi kita baca. Ada di dalam surah Al-Insan Allah berfirman dari sekian banyak ayat. Allah berfirman, innama yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Manusia yang baik adalah yang sering memberikan makan kepada kekasih Allah orang miskin dan anak yatim. Itu disebutkan dalam surah Al-Insan. Sepertinya Allah ingin memberi pesan nilainya manusia kalau dia bisa membagi. Itulah biasa saya lihat ada berita, ada penjual bakso di Jakarta, ada penjual nasi kuning di Jakarta.
Pokoknya kalau hari Jumat itu gratis. Padahal ini penjual bakso biasa saja. Tapi kalau hari Jumat tidak ada yang boleh beli. Karena Al-Quran mengatakan, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sambungannya ayat itu. Kalau dia memberikan makanan, dia tidak butuh bayaran dan dia tidak butuh ucapan terima kasih. Betul-betul hanya ingin membagi, berbagi. Ini nilai manusia yang disebutkan pada hari Jumat. Makanya kalau hari Jumat undang orang masuk di Masjid Al-Kausar, lalu kita bagi-bagi nasi kuning, sisa dibagi saja. Ini blok ini nasi kuning, Jumat ke depan blok ini nasi goreng, Jumat ke depan blok ini nasi kambing. Nah, jadi nanti saya atur saja waktu saya kapan saya nasi kambingnya baru saya ke sini. Ya, itulah berkahnya. Mudah-mudahan ini nilai kemanusiaan ada pada diri kita yang disebutkan dalam surah Al-Insan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.